Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berbuat bakti kepada Tuhan. Kita percaya kita boleh ada sampai detik hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dia terlalu baik bagi kita semua. Kalau kita mau hitung setiap kebaikan Tuhan, tidak akan pernah cukup waktu. Untuk itu mari kita bawa, kita hanya mau bilang terima kasih Tuhan. Biar kita mau tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap setia dalam setiap keadaan apapun kita. Kita belajar untuk kita mau tetap setia. Haleluya. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah Roh Kudus ajar kami untuk tetap setia. Tetap setia dalam setiap keadaan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri Engkau Bapa. Haleluya. Layakkan kami Tuhan untuk masuk di gerbang-Mu yang kudus. Menjumpai Engkau dalam tahta-Mu, dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami mau katakan kepadamu Tuhan. Ada banyak hal yang kami mau ceritakan padamu Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami beritahukan kepadamu Tuhan. Lihat kami Tuhan. Allah Bapa, lihat kami. Kami debu tanah Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bersamaku tetap cinta. Cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku
satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami beribadah kepadamu tidak menjadi sia-sia bagi kami. Kami percaya Tuhan, yang sakit akan pulang dengan kesembuhan. Yang membutuhkan pertolongan akan mendapat pertolongan. Yang bimbang hatinya akan dipertetapkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami buka ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, sekalipun kita tidak melihat mujizat yang diperbuat Tuhan, tetapi iman kita kepada Tuhan yang membawa kita menjumpai pribadi Yesus. Haleluya, haleluya. Kita siap memuji Tuhan yang masih sehat, yang masih lengkap. Kita memuji Tuhan. Kita diberikan kuasa dari atas. Haleluya. Allah
mau lebih bersorak-sorak lagi dengan Tuhan. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Ketika Allah disenangkan, maka kita percaya hadirat Tuhan turun atas kita. Yes, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita percaya. Haleluya. Haleluya. Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tadi malam mungkin kita tidak terlalu merasakan ada gempa kecil lagi. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi Tuhan. Yes. Bumi boleh bergoncang. Tetapi pujian kita menggoncangkan surga. Amin. Amin. Apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, hari ini kita percaya ada Tuhan, masih ada Tuhan, tetap ada Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama kuatkan iman kita. Tetap ada Tuhan, ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat bersama pujian. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi
mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan kembali, Tuhan Kau sempurna. Boleh kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menikmati firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan kasih Tuhan, Ibu nak murahkan bahwa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan pagi ini karena sungguh kebesaran-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Terbukti kalau pagi ini kami boleh ada lagi, bahkan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan,
karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau buka tanah hati kami, biar firman yang kami akan dengar pagi ini boleh termeterai di dalam hati kami. Kuduskan kami Bapa, layakan kami Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, lalu biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu pagi ini dengan penuh sukacita, dan biarlah damai sukacita yang daripada Tuhan menjadi bahagian kami pagi ini. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa, biarlah sama-sama kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini. Lalu biarlah kebebasan daripada Allah Roh Kudus menjadi bahagian kami pagi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu yang sudah memandu kami dalam puji-pujian, Engkau pakai terus hamba-Mu. Berkati pribadi rumah tangganya Tuhan. Lalu di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji, dipermuliakan di dalam pelayanannya. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman. Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur kita boleh ada di bulan yang ke-6 ya, di minggu yang pertama ini. Kalau kita melihat situasi keadaan saat-saat ini, tentunya tidak memberikan kepastian kepada kita. Tapi di dalam Yesus ada kepastian. Haleluya. Dia pasti menolong kita, Dia pasti memberkati kita. Asalkan kita tetap setia mengikut Tuhan, setia mengiring Tuhan. Saya akan berbicara tentang dilahirkan kembali. Apa? Dilahirkan kembali. Haleluya. Mungkin ada yang berpikir bagaimana caranya dilahirkan kembali. Ya. Percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, itu satu perikop. Namun saya ajak kita untuk melihat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 saja. Saudara yang menyaksikan live streaming ini di rumah, saudara juga bisa membuka Alkitab saudara. Saya percaya Tuhan juga hadir di mana engkau ada saat ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Saya baca ayat 1, saudara baca ayatnya yang kedua, dan ayat 7 kita akan baca secara bersama-sama. Ayat 1 saya mulai baca, yang ganjil dan yang genap jemaat Tuhan akan membacanya. Haleluya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 3. Yesus menjawab katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 3. Sama-sama 3. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Terima kasih, silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelahiran kembali. Seorang yang bernama Nikodemus datang pada waktu malam hari. Siapakah Nikodemus ini? Alkitab sangat jelas menyampaikan di sini bahwa adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang Farisi, dia pemimpin agama Yahudi. Ada yang namanya Sanhedrin. Itu pemimpin agama Yahudi yang berjumlah 70 orang. Dia tertarik dengan pelayanan Yesus. Dia tertarik dengan mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Ada banyak tanda-tanda heran. Coba saudara lihat, kita mundur satu pasal. Dalam pasalnya yang kedua, pada hari perayaan Paskah, ada banyak orang yang percaya karena melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Ayat 23 pasal 2. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saya dan saudara pagi hari ini. Puji Tuhan kalau kita menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Kita menyembah Dia, kita mengaku, kita memanggil Dia Aba ya Bapa, kita memanggil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita melihat tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ternyata itu tidak cukup sampai di situ. Alkitab mencatat dalam ayat ini ketika banyak orang yang menyaksikan melihat mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, mereka percaya kepada Yesus karena melihat mujizat. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Yesus mengenal mereka semua. Jangan sampai saudara hal ini terjadi kepada kita. Jangan sampai peristiwa ini terjadi. Kita sudah berseru-seru memanggil nama Yesus, Yesus. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau.
Matius pasal 7 ayat 21. Aku telah membuat mujizat, aku telah menyembuhkan orang. Aku telah banyak melakukan hal-hal, memberi sedekah dan lain sebagainya. Tapi endingnya Tuhan berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini menjadi perenungan bagi saya, menjadi perenungan bagi kita semua jemaat Tuhan. Saya percaya Nikodemus ada pada saat itu juga melihat tanda-tanda heran, melihat mujizat, karena itu menjadi kesaksian yang dikatakan oleh Nikodemus sendiri ketika pada malam hari ia datang bersoal jawab, ingin mengetahui, ingin mengenal pribadi Yesus, ingin mengenal secara dalam akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ayatnya yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus tahu dan dia rindu ingin mengenal Tuhan. Dia rindu ingin memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Mengapa pada waktu malam? Mungkin karena kesibukannya. Ya, ini beberapa penafsir yang menyatakan bahwa karena dia sibuk sebagai pemimpin agama Yahudi, sehingga kesempatan pada malam hari baru dia datang kepada Yesus. Ada penafsir yang menyatakan bahwa ia takut kepada sesamanya ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi. Sehingga untuk menjaga perasaan rekan-rekannya, sesama orang Farisi, ahli Taurat, dia datang sembunyi-sembunyi kepada Yesus. Ada juga yang menafsirkan bahwa dia mengetahui, dia tahu bahwa Yesus sibuk dengan pelayanannya. Dari pagi sampai menjelang malam. Dan dia tahu bahwa malam waktunya untuk beristirahat. Dia gunakan kesempatan itu untuk datang bertemu, berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus tidak berkata, Niko, kau pulang sudah. Beta capek. Beta seharian ini banyak melakukan mujizat, menyembuhkan. Beta lelah, beta mau tidur dulu. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus respon dengan kehadiran Nikodemus. Yesus menjawab setiap apa yang dinyatakan oleh Nikodemus. Saudara, ayatnya yang ketiga dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini jawaban Yesus tentang apa yang disampaikan, tentang pernyataan yang disampaikan oleh Nikodemus dalam ayatnya yang kedua. Kami tahu engkau seorang yang diutus oleh Allah. Ada banyak mujizat yang engkau lakukan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau Allah tidak menyertai dia. Dan Yesus ingin mengajak. Yesus ingin memperdalam ilmu. Sebab Nikodemus juga orang yang paham akan hukum Taurat. Dia paham akan perjanjian lama. Dia mengerti itu karena dia ahli Taurat. Dia orang Farisi.
Dia pemimpin agama Yahudi. Dia tentunya mengetahui akan isi perjanjian lama. Khususnya kitab Taurat, kitab para nabi besar, nabi kecil. Dan Tuhan ingin memperdalam pengetahuan daripada Nikodemus. Yesus katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawaban daripada Nikodemus, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini jawaban yang disampaikan oleh Nikodemus, menjawab apa yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana caranya Tuhan? Dapatkah seorang yang sudah tua ini seperti saya, yang sudah berkumis, sudah janggutan, dapatkah saya kembali masuk ke dalam rahim ibu saya? Dan kemudian orang tua saya, mama saya mengandung kembali 9 bulan 10 hari, lalu keluar melahirkan kembali. Dapatkah orang yang sudah tua dilahirkan kembali? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Ternyata yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali adalah ketika seseorang mengambil bagian, dikatakan sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat melihat, bahkan dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sangat penting. Bukankah semua umat manusia ingin ke sorga? Bukankah semua umat manusia ingin yang namanya kerajaan sorga, kerajaan Allah? Tentunya semua kita pengen ke sana. Kita mau ke sana. Saudara, kita melihat saja hal-hal yang luar biasa, kemegahan-kemegahan yang diciptakan oleh manusia. Ya, saudara, saya rindu ya pergi ke daerah-daerah yang wah cantik, yang dibangun, yang ditata oleh manusia, oleh arsitek dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, arsitek pemandangan yang indah dibuat. Pengen kita ke sana, rindu kita ke sana untuk melihatnya, untuk menyaksikannya. Apalagi kerajaan Allah, apalagi sorga yang Alkitab catat bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi Allah sendiri yang mengerjakannya. Lantainya dari emas, semuanya dari emas. Luar biasa. Ketika Salomo diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah Salomo di Yerusalem, salah satu unsur yang digunakan untuk membangun adalah emas. Berbicara tentang hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah. Salomo mempercantik bangunan bait Allah dengan emas, melapisinya semua dinding-dinding dengan emas. Bukankah itu hal yang indah, yang luar biasa? Dan lebih daripada itu ada surga. Ada lagu anak sekolah minggu, di surga nanti pakai baju putih.
Atas kepala bermahkota apa? Emas. Mahkotanya pun emas. Amin. Saudara rindu? Saudara rindu ke sana? Haleluya. Saya pun rindu ke sana. Tapi Tuhan katakan tadi, Yesus katakan, jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat, ya, ayat 5, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksud dilahirkan dari air dan dari roh? Dari air, terjemahan yang lain saudara, saya mau membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain ya. Ayatnya yang kelima, percayalah akan apa yang kukatakan ini. Ini terjemahan yang lain. Ya, kalau di sini catatannya terjemahan disederhanakan. Ya, untuk memudahkan. Terkadang terjemahan baru sulit untuk kita memahami, tapi di terjemahan yang lain itu mendekati supaya kita lebih memahami. Ada Alkitab juga terjemahan bahasa Toraja. Ya. Kalau orang tidak tahu bahasa Indonesia, apalagi orang-orang tua yang dulu, diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, bahasa Toraja, bahasa Kalumpang. Sekarang juga sudah ada bahasa Mamuju. Ya, supaya Injil semakin dekat dengan pribadi masing-masing orang. Untuk kita lebih memahami. Yesus katakan, percayalah akan apa yang kukatakan ini, kata Yesus. Kalau orang tidak dilahirkan melalui baptisan air dan melalui roh Allah, ia tidak bisa menjadi anggota umat Allah. Saya tidak sedang mengajarkan doktrin GPDI di sini. Tapi yang saya ajarkan, sampaikan di sini adalah kebenaran firman Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan dalam baptisan air dan dalam melalui roh Allah, dalam hal ini dipenuhkan dengan roh Allah, ia tidak bisa menjadi anggota umat Allah. Wow. Keras apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus. Baptisan air. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Ya. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini pengakuan Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus yang akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika Yesus terangkat ke sorga, 10 hari secara berturut-turut, murid-murid 120 orang menanti janji akan baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu. Dan itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Dalam Kisah pasal 2 ayat 1. Mereka semua dipenuhkan dengan roh Allah. Mereka semua dibaptis di dalam api dan di dalam roh.
Mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Tuhan, yang dikaruniakan oleh Roh itu kepada mereka. Memang sekarang banyak pengajaran yang keliru, yang salah tentang bahasa roh. Karena ada yang mengajarkan bahasa roh. Mari sama-sama katakan la 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 la. Jemaat ikut. Bahasa roh tidak diajarkan, saudara. Kita GPDI tidak mengenal pengajaran kursus bahasa roh. Ada yang mau ikut kursus bahasa roh di sini? Atau ada yang sudah pernah ikut kursus bahasa roh? Ini keliru. Karena Alkitab katakan, roh itu menghinggapi mereka semua masing-masing. Maka mereka mulai penuh dengan bahasa lidah. Dipenuhi dengan bahasa-bahasa roh. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, kenapa kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh? Saudara, karena kelahiran pertama kita. Saya lahir tanggal 27 Maret 1983. Alkitab katakan oleh Raja Daud, kita dilahirkan dari dosa. Itu kelahiran pertama. Saudara dan saya dilahirkan pada tanggal, pada bulan, pada tahun yang berbeda-beda di tempat ini. Kelahiran pertama, Alkitab mencatat kita dilahirkan di dalam dosa. Coba kita lihat. Mazmur pasalnya yang ke-51. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-7. Ini pengakuan dosa daripada Nabi Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena telah melakukan pelanggaran perzinahan dengan Batseba. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa ya, aku dikandung ibuku. Itu kelahiran pertama. Kita dilahirkan bukan karena ketika saya keluar saya langsung berzina. Ketika saya langsung dikeluarkan lahir tanggal 27 Maret itu, saya langsung pukul orang. Saya langsung membenci orang. Tidak. Tetapi itu kutuk yang disampaikan, yang dibawa oleh nenek moyang kita, Adam. Mari kita lihat. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa yang tidak taat? Adam. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yakni Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Curang. Tidak adil. Masa Adam yang berdosa, Adam dan Hawa yang makan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik itu
Masa sampai saya yang dikatakan berdosa? Itu kebenaran. Ketidaktaatan Adam menyebabkan semua orang telah menjadi orang berdosa. Sampai kepada yang akan lahir terakhir sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Semua orang menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa itu? Yesus. Ketaatan Yesus di kayu salib, semua orang menjadi orang benar. Amin. Haleluya. Ada satu orang yang tidak taat, namanya Adam. Semua orang yang lahir ada di dalam dosa. Itulah sebabnya kelahiran pertama itu kita ada di dalam dosa. Kita dilahirkan dalam kesalahan, kita dikandung di dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, harus dilahirkan kembali. Melalui apa? Dari air dan dari roh. Harus dibaptis. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan. Ya. Sekali lagi saya tidak menyampaikan doktrin GPDI di sini. Tapi ini kebenaran firman Allah. Baptisan itu melambangkan kita mati bersama dengan Kristus. Kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Nah, berkali-kali saya katakan ketika ada konseling, ketika seseorang yang mati, ketika ia dikuburkan, saya mau katakan, kalau ia dikubur, orang mati dikubur, apakah hanya tangannya saja, apakah hanya kepalanya saja, atau hanya badannya setengah yang ditutup ke bawah, ke atas tidak ditutup, tidak dikubur? Tidak, saudara. Dikubur itu harus semuanya. Dikubur harus semuanya. Makanya kita mengenal baptisan selam atau baptiso. Dibenamkan, diselamkan, ditenggelamkan, masuk ke dalam air melambangkan mati bersama dengan Kristus. Ketika dia keluar, melambangkan dia bangkit bersama dengan Kristus. Itu dilahirkan kembali dari air dan dilahirkan dari roh, mengalami pengalaman indah bersama dengan roh Allah. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah Roh Kudus, itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini fungsi daripada Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak pahami, ketika kita berdoa, baca Alkitab, ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami isi firman Allah yang saya baca, supaya saya mengenal Engkau. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Diajarkan kita. Oh, kalau saudara pintar di sekolah,
kalau saudara berhasil dalam kuliah, kalau saudara mahir dengan keahlian-keahlian, ya, dengan talenta-talenta, itu karena Roh Kudus yang karuniakan. Haleluya. Kalau saudara mahir, ya, dengan bidangmu, dengan pekerjaanmu, dengan tugas-tugasmu, itu karena ada Roh Allah yang mengaruniakan. Saudara, saya ingat ada 2 orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, ketika Musa ada di atas gunung Sinai. Ya, dia 40 hari ada di gunung Sinai. Ada kemah. Ya, kemah itu ya. Ketika mereka ada di padang gurun, ada kemah Musa, ya. Kemah Musa yang dibuat untuk umat Tuhan bisa berjumpa dengan Allah di sana. Nah, untuk membuat kemah ini semuanya dengan barang-barang yang ada, dengan fasilitas yang ada dibuat di sana. Dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Ada 2 orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Ada Bezalel dan ada siapa? Ohliab. Terima kasih Tuhan. Coba kita lihat, ini sangat menarik. Ya. Keluaran 31 ayat 1 mulai. Keluaran 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Haleluya. Jadi dipenuhkan dengan Roh Allah, bukan saudara berbahasa roh saja, sialalalalalalala, bukan hanya itu. Tetapi Alkitab berkata, telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian. Saudara diberikan keahlian oleh Allah, oleh Tuhan. Itu karena ada Roh Allah. Dengan pengertian dan pengetahuan. Wow, luar biasa. Jadi kalau saudara banyak pengetahuan, pintar di sekolah hari ini, saat ini, itu karena ada Roh Allah yang memenuhi kita. Jangan sombong. Jangan bangga diri. Oh, itu karena saya rajin belajar. Betul, kita rajin belajar. Tapi di atas segala-galanya itu, karena ada Roh Allah, ada Tuhan yang karuniakan kepada kita semua. Telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Luar biasa. Dilahirkan kembali dari air melalui baptisan air dan dalam Roh melalui dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Itu yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Ada pernyataan. Engkau dilahirkan 1 kali. Engkau dilahirkan 1 kali. Engkau akan mati 2 kali. Artinya, kalau kita hanya dilahirkan 1 kali, dilahirkan di dalam dosa, seperti saya tanggal 27 Maret, lahir 1 kali, mati 2 kali. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya mati. Innalillahi wa innalillahi raji'un.
Dan setelah itu ada kematian yang kedua, kebinasaan di sorga. Kalau kita hanya lahir satu kali. Tapi kalau kita dilahirkan dua kali, lahir pertama tanggal 27 Maret dan lahir kedua dibaptis dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Matinya kita hanya satu kali. Amin. Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi selanjutnya kita akan hidup di sorga bersama dengan Kristus Yesus. Haleluya. Pentingnya kita untuk dilahirkan kembali. Satu ayat kita bangkit berdiri. Dua Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Haleluya. Siapa yang ada di dalam Kristus ya? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus tidak terhitung. Yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sebabnya ketika kita mengalami kelahiran kembali melalui air dan Roh, Yesus tidak melihat kita lagi dari sisi kelahiran pertama. Yesus tidak lihat lagi kita dari sisi kelahiran yang pertama yang ada di dalam dosa itu. Tapi Yesus melihat kita dari sisi kelahiran kedua, kelahiran kembali dari air dan dari Roh. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Hamba Tuhan bisa mempersiapkan meja perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus, untuk kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Saudara, haleluya. Oke. Maju. Mari kita persiapkan hati kita, roh kita, jiwa kita. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita minta Roh Allah memeteraikan firman Tuhan dalam hati kita. Haleluya. Mari uji diri kita masing-masing, apakah saya layak, apakah kita layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan, minta kelayakan dari Tuhan. Minta kekudusan daripada Tuhan. Tuhan layakkan kami. Tuhan layakkan saya untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita ambil sebentar roti, saudara ambil dalam nama Yesus, imani roti itu bukan roti biasa lagi, tetapi itu adalah daging, adalah tubuh Tuhan sendiri. Dan ketika saudara ambil cawan, itu bukan anggur biasa lagi, tetapi itu adalah darah Yesus sendiri. Imani itu, percaya itu. Dan ketika tubuh dan darah Yesus bersatu dengan tubuh jasmani kita, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan diberikan kekuatan dengan iman. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan. Amin.
Haleluya. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Sekali lagi, darahmu Yesus, darahmu Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan percaya bahwa darah Yesus, tubuh Yesus menyucikan kita, membebaskan kita, mengampuni kita. Haleluya. Oh, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Bapa, setelahnya kami belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa, tentang kelahiran kembali dari air dan dari roh. Materaikan firman Tuhan ini dalam hati kami Bapa, oleh Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga bukan sekedar kami dengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah. Tuhan, layakkan setiap kami. Layakkan hamba-Mu, layakkan kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mengantar akan melayani umat-umat Tuhan dalam perjamuan kudus. Bahkan kepada kami semua jemaat Tuhan, dari orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Kami semua telah ditebus dengan darah Yesus, dengan tubuh-Mu. Sebab itu layakkan kami Bapa. Kekurangan, kelemahan kami Tuhan ampuni. Biarlah sebentar ketika kami mengambil roti dan cawan ini Tuhan, kami ambil dengan iman, percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan, ini adalah darah Tuhan sendiri. Sekali lagi, layakkan hamba-Mu, layakkan kami para pelayan-pelayan-Mu, layakkan kami para orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyikan terus pujian ini. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Langsung dari belakang keluar. Bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu
penuh. Haleluya. Kasih penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Saudara yang sudah mendapatkan tubuh dan darah Tuhan bisa bangkit berdiri. Memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Masih ada yang belum dapat tubuh dan darah Tuhan? Darahmu Yesus sucikan daku. Amin, haleluya. Darahmu Yesus, haleluya. Oh, darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita kepada tubuh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Mari mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang diberikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Bapa, tubuhmu sudah ada pada tangan kami masing-masing. Tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami, Bapa. Sebab itu layakkan kami akan makan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat cawan darah perjanjian, darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi melebihi kepala kita.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk tubuhmu, untuk darahmu Bapa. Kami akan bersekutu dengan darahmu. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita minum. Haleluya, mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami memiliki hidup yang baru. Kami dilahirkan kembali dari air dan roh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Menikmati tubuh-Mu, menikmati darah-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi manusia yang dilahirkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba percaya setiap kami yang menikmati tubuh dan darah Yesus pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami telah menikmati, kami telah menerima kehidupan yang kekal di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kami, apapun masalah yang sedang kami hadapi masing-masing Tuhan, kami hanya mau tetap berkata terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap persoalan kami, masalah kami, ada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang mengalami kelemahan diberi kekuatan daripada Tuhan. Kami yang susah mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk jawaban kebenaran firman-Mu dan melalui tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk urapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Tawasako yang sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan-Mu, sebab pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu yang tidak pernah berubah itu, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, akan menyatakan kuasa mujizat-Mu kepada hamba-Mu. Begitupun dengan anak kasih kami Bella, bahkan Patris maupun juga Ibu Putu yang sedang dirawat. Bahkan umat-umat Tuhan yang lain. Tuhan datang menyembuhkan mereka. Bagian tubuh yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jamahan. Kami berdoa untuk renovasi gedung gereja kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan, kami memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat, yang memiliki segala-galanya. Sebab itu Tuhan, kami serahkan renovasi gedung gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan semua dana yang diperlukan. Tukang-tukang yang akan bekerja diberikan hikmat oleh Tuhan, pengetahuan, kecerdasan, pengertian yang daripada Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga mereka boleh lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua sidang jemaat Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, umat-umat-Mu, kami semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Berkati tangan-tangan akan memberi dengan sukacita. Kami percaya setiap pemberian kami adalah taburan kami. Dan ketika kami menabur, kami pasti akan menuai sesuai dengan berkat janji kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau bukakan pintu-pintu sorgamu bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami akhiri. Haleluya. Perjamuan kudus ini, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa persembahan kami. Kami lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh kita katakan pada samping kiri dan kanan kita, sorga bagian kita. Yes. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan, ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, amin, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Pujian kita ratakan tanah bergelombang dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Diratakan dan setiap tanah yang berlubang yang kurang ditimbun, sehingga kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, menjadi siap dibangun. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita akan saksikan warta jemaat. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah warta jemaat
Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh sekali sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Ada kuasa dalam namamu ya. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Ibadah Raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 13 Juni 2021. Pemimpin pujian Ibu Jane Rahel. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Ibu Olive Sibuaya. Rebana Vanessa dan Vena. Multimedia Clara dan Cilita. Kolektan Saudari Indria Purnama dan Saudari Purnama Melangi. Aser Bapak dan Ibu Hans Muntuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Yeni Situmeang dan Bapak Aris Redi. Rebana Tere dan Cin. Multimedia Vena. Kolektan Yuliana dan Stefani. Aser Ibu Rita. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian, menyembah-Mu. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Demikianlah warta jemaat kita untuk kegiatan sepekan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan doa akan diakhiri oleh Ibu Gembala. Kita bangkit berdiri semua. Kita percaya janji Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Percaya janjimu ajaib.
kekuatan kami Amin. hanya di Haleluya, dalam haleluya. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Semua yang hadir akan kembali dengan sukacita, Haleluya. damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kegiatan sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah semua untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jemaat yang tidak sempat hadir, lawat mereka dengan kasih-Mu, agar hari-hari yang ke depan roh kami menyala-nyala untuk mengiring Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Pulanglah kekasihku di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pertolongan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah.